saya Teres Yoga Gunawan, saya kelas 11 TKJB. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan fiber optik. Pertama, karakteristik kabel fiber optik. Karakteristik fiber optik secara umum yaitu pertama, bagian dalam kabel fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh lapisan pelindung. Kedua, konektor yang digunakan untuk kabel fiber optik biasanya adalah konektor ST. Namun baru-baru ini ada konektor lain sebagai pasangan fiber optik yaitu konektor SC. Ketiga, kecepatan data yang dapat dilakukan oleh kabel fiber optik yaitu 100 Mbps ke atas, bahkan mampu mencapai 1000 Mbps. Keempat, memerlukan biaya yang cukup mahal. Kelima, ukuran diameter kabel fiber optik dan konektornya relatif kecil sehingga mudah dalam proses instalasi. Keenam, panjang kabel fiber optik yakni mencapai 2 km. Kedua, kapasitas kabel, kode warna, dan pelabelan kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, diantaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Kabel ini secara singkat memiliki berbagai lapisan seperti kulit luar, tube, core, cladding, core inti, dan lapisan pelindung. Susunan warna kabel fiber optik distribusi adalah biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, pink, ungu, dan terakhir toska. Kode warna kabel fiber optik. Kabel fiber optik yang memiliki jumlah core yang banyak, maka core tersebut akan dikelompokkan dalam sebuah selubung atau yang bisa disebut dengan tube. Dengan demikian, kabel fiber optik yang memiliki 24 core akan mendapatkan 2 tube yang masing-masingnya memiliki 12 warna core serap optik yang berbeda. Karakteristik jenis kabel multimode. Kabel ini memiliki core atau inti yang lebih besar dibandingkan kabel fiber optik berjenis single mode, yakni berdiameter 0,0025 inch atau 62,5 mikron. Dengan ukuran kabel yang besar, maka penggunaan kabel ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Kabel ini menggunakan teknologi LED atau Light Emitting Diode sebagai transmisinya. Berikut karakteristik kabel berjenis multimode. Pertama, laju data yang rendah, jarak pengiriman yang pendek, masa pakai yang lama, sensitivitas suhu minor, biaya yang murah dan rendah. Keempat, karakteristik jenis kabel single mode. Kabel jaringan fiber berjenis single mode ini memiliki core atau inti yang sangat kecil, yakni berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikron. Kabel satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nanometer. Kabel ini hanya memungkinkan satu modus cahaya yang tersebar melalui inti pada sewaktu-waktu. Berikut adalah karakteristik dari kabel fiber optik yang berjenis single mode, yaitu pertama, laju data yang tinggi, jarak pengiriman yang jauh, masa pakai yang sebentar, sensitivitas suhu yang substansial, dan biayanya cukup mahal. Kemudian kelima, jenis konstruksi kabel fiber optik. Pertama, DAT kabel. DAT kabel adalah kabel fiber optik yang proses instalasinya menggunakan pipa pelindung, DAT atau subdat. Kabel ini dipendam dalam tanah atau bisa disebut dengan underground. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open trench ataupun boring rojok atau bisa disebut dengan manual boring. Kedua, direct buried cable. Direct buried cable atau kabel tanam langsung merupakan kabel yang proses instalasinya dengan cara dipendam dalam tanah atau bisa disebut dengan underground.
Dengan metode galian terbuka atau open strands, kabel ini digelar langsung tanpa menggunakan Dutch atau subdat. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel Dutch. Ketiga, aerial cable. Aerial cable atau bisa disebut dengan kabel udara merupakan kabel fiber optik yang proses instalasinya dengan cara menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangan kabel ini dengan cara digantung di tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel di udara, yaitu pertama, Figure 8, ADSS, dan OPGW. Keempat, indoor cable. Indoor cable adalah kabel fiber optik yang diimplementasikan pada sebuah bangunan atau gedung Telkom sendiri. Telkom Access menerapkan kabel drop core yang terdiri dari 2 core, yaitu biru dan oranye. Diterapkan pada topologi FTTH, yaitu fiber to the home dari ODP ke user. Kemudian terakhir keenam, jenis-jenis konektor fiber optik. Pertama, FC atau fiber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi untuk menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Menggunakan sistem jerat ulir sehingga dapat bisa diatur, sehingga ketika dipasang ke perangkat lain, akurasi tidak akan berubah. Kemudian kedua adalah subscriber connector, digunakan untuk kabel single mode dengan sistem yang cabut pasang. Konektor ini tidak mahal dan juga simpel, dapat diatur secara manual, serta akurasinya baik ketika dipasang ke perangkat lain. Kemudian yang ketiga adalah konektor ST atau bisa disebut dengan strike trip. Konektor ini bentuknya seperti bayonet berkunci atau hampir mirip dengan konektor BNC. Bisa digunakan untuk kabel single mode atau multi mode dan juga sangat mudah digunakan baik dipasang atau dicabut. Kemudian keempat adalah Biconic. Konektor ini adalah konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik dan sekarang konektor ini sudah sangat jarang digunakan. Kemudian yang kelima adalah konektor MPO dan MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan push-on, memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang dan tersedia dengan serat 4, 8, 12, dan 24. MPO atau MTP adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel pita multifiber. Memiliki perusiku yang memungkinkan pantulan balik minimal. Kemudian adalah konektor SMA. Konektor SMA adalah konektor pendahulu ST. Seiring perkembangannya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi. Kemudian yang terakhir adalah konektor FSMA. Konektor ini adalah konektor desain tertua di serat optik, namun masih digunakan di beberapa pasar khusus. Selain digunakan pada aplikasi industri, konektor ini masih digunakan dalam teknologi medis.